Ibu semua kita bernyanyi Kau Allah yang setia. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiran-Mu atas berkat Tuhan kepada kami. Engkau masih menemani kami, menjaga kami serta menyertai kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan kehidupan kami sehari-hari yang kami jalani. Bapa yang baik, di sini juga kami berdoa Tuhan buat acara ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara ibadah ini
Oke, baiklah untuk anak-anak ibu, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada pengumuman sedikit dari ibu ya mengenai persembahan kita. Nah, jadi persembahan kita berjalan dan berilah persembahan yang terbaik kepada Tuhan, gitu ya. Nah, jadi persembahannya itu kita masukkan ke dalam amplop yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing, ya. Dan lalu kalian serahkan kepada wali kelas kalian juga. Nah, satu lagi ibu bilang itu mengenai persembahannya, berilah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan syukur kamu kepada Tuhan, ya. Nah, oke. Di sini kita lanjut lagi ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami dan Tuhan berkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom buat terkhususnya buat anak SMP Metodis 10 Belawan. Ya. Pagi ini Tuhan tahu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dalam keadaan baik-baik saja. Kemarin kita sudah menyelesaikan ulangan kita. Nah, Tuhan tahu harap dalam usaha kita sudah mengerjakannya, usaha adik-adik sudah mengerjakannya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Contoh harap tetap harus bersyukur kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Pagi ini kita akan kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar mudah tapi menjadi teladan. Ya. Sebagai tema kita mudah tetapi menjadi teladan. Mari kita membuka Alkitab yang sama, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Jadi diingatkan untuk kita, walaupun kita muda, kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Dalam apa? Dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kita belajar sejenak mengenai apa itu teladan. Teladan itu ialah sifat, ya. Teladan itu ialah sifat dan sikap, ya, dan sikap yang baik. Teladan itu adalah sifat dan sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Itulah teladan. Nah, dan sekarang apa hubungan dengan seorang muda? Ya, apa hubungan dengan seorang muda? Apa hubungan teladan dengan seorang yang masih muda? Harus menjadi contoh. Bukankah orang muda itu sering diidentik dengan tidak berpengalaman? Karena masih muda tuh. Karena pengetahuannya pun masih kurang bila dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Namun, mengapa orang muda harus menjadi teladan? Ini pertanyaan kita. Mengapa orang muda harus menjadi teladan? Bila kita memperhatikan tentang siapa Timotius pada saat itu, siapa Timotius? Dia adalah seorang yang masih sangat muda. Ya, Timotius masih sangat muda. Dia adalah anak rohaninya Paulus. Ya, dia adalah anak rohaninya Paulus. Ya, di pasal 1 ayat 2 bisa kita lihat. Namun dalam suratnya ia meminta Timotius untuk menjadi teladan. Ia meminta Timotius untuk menjadi teladan. Demikian pula pada saat ini contoh dia meminta khususnya buat kalian yang anak-anak SMP metode 10 Belawan kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 7, 8, 9 muda tetapi menjadi teladan. Ya, muda tetapi menjadi teladan. Seperti Rasul Paulus yang meminta anaknya Timotius untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan lagi di ayat 12 ya. Di ayat 12,
Di situ dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau janganlah seorang pun memandang remeh. Paulus mengasihi Timotius sebagai anak, dan dia tidak mau kalau Timotius direndahkan. Dia tidak mau kalau Timotius direndahkan. Demikian juga Cuantau. Cuantau meminta kalian menjadi teladan, dan tidak seorang pun yang merendahkan kalian, dan kalian juga harus berusaha supaya menjadi teladan. Seperti yang Cuantau bilang tadi, intinya orang muda itu mengapa bisa menjadi seorang teladan? Karena dia belum berpengalaman. Tetapi seperti yang Paulus katakan kepada anaknya Timotius, janganlah seorang pun meremehkan atau memandang engkau rendah. Itulah yang menjadi pelajaran untuk kita. Mudah tetapi menjadi teladan. Kalau kita melihat, tidak ada seorang pun yang ingin diremehkan. Tidak ada seorang pun yang ingin diremehkan. Ada yang mau diremehkan? Tentu tidak. Maunya, apalagi di usia SMP, maunya saya mau yang terbaik. Saya mau menjadi orang yang paling hebat di sekolah ini. Bukan paling hebat yang bertinju, tidak. Paling hebat dalam berprestasi. Makanya saya harus kembangkan, saya harus belajar. Pada dasarnya semua seperti itu. Tidak ada yang mau diremehkan, termasuk orang muda. Semua orang ingin dihargai. Siapa yang tidak mau dihargai? Tentu semuanya ingin dihargai. Namun tidak semua orang tahu bagaimana caranya agar dihargai. Beri contoh misalnya, orang muda cenderung ingin dihargai, ingin diakui, namun tidak pernah mau menunjukkan sikap atau sifat yang menunjukkan ia adalah dewasa. Ia adalah dewasa yang layak dihargai. Di dunia ini saja, orang menilai harga suatu barang dari kualitasnya. Harga suatu barang dari segi kualitasnya. Jika berkualitas tinggi, pasti harganya juga akan tinggi. Demikian kita sebagai orang muda, jika ingin dihargai, tunjukkanlah bahwa kamu itu pantas dihargai. Lewat apa? Lewat sikap. Lewat sifat kita yang menunjukkan bahwa sekalipun kita masih muda, namun pantas dihargai. Lewat apa tadi? Lewat sikap. Lewat sifat. Tunjukkan bahwa kita pantas dihargai. Seperti di firman Tuhan mengatakan tadi, jangan seorang pun meremehkan engkau, walaupun engkau masih muda. Bagaimana agar kita menjadi teladan? Bagaimana agar kita menjadi teladan? Pertama, jaga perkataan. Jaga perkataan. Kalau mau menjadi teladan, jaga perkataan. Seperti apa jaga perkataan? Contohnya, dengan teman, dengan bapak ibu guru. Berbicaralah dengan sopan. Berbicaralah
layaknya Anda seorang pelajar. Berbicaralah layaknya Anda seorang siswa yang sedang, maksudnya seorang anak murid yang sedang menuntut ilmu, ya. Karena titiknya sering orang bilang gini, kamu anak mana? Kamu sekolah di mana? Makanya contoh katakan, jaga perkataan. Jangan sampai mencoreng nama sekolah, mencoreng nama keluarga. Jaga perkataan. Karena inilah sangat penting. Hati-hatilah dalam berkata. Apalagi yang harus kita lakukan? Jadilah teladan dalam kasih. Ya. Jadilah teladan dalam kasih. Bagaimana sih menjadi teladan dalam kasih? Ya. Seperti yang kita bahas awalnya, berbicara tentang teladan. Ya. Teladan dan hubungannya dengan kasih. Ya. Teladan dan hubungannya dengan kasih. Tentu kita akan melupakan prinsip-prinsip, ya. Maksudnya, tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya. Namun, ada satu bentuk kasih yang memang sering disalahartikan. Ya. Disalahartikan itu menegur, ya, berupa teguran. Kadangkala kalau kita mengasihi orang, kita biasanya berani menegur orang. Tapi biasanya itu seringkali salah diartikan. Ya, salah diartikan. Makanya perlu, ya, seperti yang contoh bilang tadi, jaga perkataan. Ya. Di Matius 18 ayat 15 berkata demikian. Ya. Saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang harus kamu kasih ke dia. Ya. Tegurlah dia secara pelan-pelan, secara 4 mata. Jangan menegur dia di depan orang banyak. Dan kasihlah ayat firman Tuhan untuk dia. Supaya apa? Supaya dia tidak salah paham. Supaya kalau kita menegur dia tidak salah paham. Makanya jadilah teladan dalam kasih. Jadi kita harus menegurnya. Jangan kita menegur di depan orang. Kita harus menegurnya ibaratnya secara empat mata. Dan kasihlah ya firman Tuhan yang menguatkannya. Ya. Kalau kita menegurnya juga, tegurlah dengan secara sopan. Maka dia akan mengerti bahwa kita mengasihi dia. Selanjutnya, menjadi teladan dalam kesetiaan. Nah, apa sih itu setia? Setia itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Ya, bentuk tanggung jawab kita, contohnya kita sebagai siswani metodis, berarti bentuk tanggung jawab kita di sekolah. Datanglah tepat waktu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormatilah gurumu. Itu contoh belajar dari kesetiaan, menjadi teladan dalam kesetiaan. Apalagi yang harus kita pelajari? Menjadi teladan dalam kesucian, ya, menjadi teladan dalam kesucian. Nah, maka contoh harap untuk kita semua dalam mengerjakan tugas, kerjakanlah dengan baik. Janganlah mencontek di waktu ulangan dan sehari-hari. Kenapa? Supaya kita menjaga kesucian kita, ya. Menjaga kesucian kita, menjadi teladan dalam kesucian. Percuma nilai kita tinggi kalau itu hasil mencontek. Makanya perlu sekali menjadi teladan dalam kesucian, ya.
Berbicara tentang kesucian itulah tentang kekudusan, ya, tentang kudusan secara sederhananya untuk kita semuanya, yaitu kita berperilaku layaknya kita seorang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan dosa itu segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, ya, yang kita ucapkan, yang tidak senang di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan mencontek, ya udahlah, berarti itu sudah melanggar dari peraturan. Jadi bukan lagi menjadi teladan dalam kesucian, seperti itu. Baik, jadi itulah yang harus kita pelajari dalam hal ini, menjadi teladan mudah tetapi menjadi teladan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan firman Tuhan bahwa walaupun kami muda, tapi kami harus menjadi teladan dimanapun kami berada, baik di lingkungan sekolah, baik di masyarakat, dan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom. Berkah semua.